Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang resiko gagal bayar di Shopee PayLater atau di S-Pinjam ya teman-teman. Karena ternyata banyak banget teman-teman kita yang terjebak di Shopee PayLater atau S-Pinjam. Dan sampai saat ini tidak bisa membayar atau bisa dibilang galbay di Shopee PayLater terbaru 2022 ini teman-teman. Nah, apa saja sih resikonya? Ya, salah satunya adalah kalian, akan didatengin oleh DC lapangan Shopee PayLater. Ini ada beberapa kasus ya, teman-teman. Kemarin banyak laporan yang bilang bahwa mereka mendapatkan ancaman dari oknum DC es pinjam atau Shopee PayLater bahwa akan, mendatangi alamat dari pengiriman belanja kalian yang ada di Shopee itu. Kalian kan misalnya pernah belanja ya, di itu ada alamat kalian beli dan dikirim ke mana, teman-teman. Nah, itu akan dilakukan kunjungan dari DC ke alamat tersebut. Padahal alamat tersebut kan, belum tentu alamat kalian ya teman-teman. Bisa jadi kalian membelikan kado ke orang atau mungkin kalian kirim ke alamat orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini, DC pinjol yang mengatasnamakan Shopee PayLater ini mengancam akan datang ke tempat atau alamat terakhir tersebut teman-teman. Dan hal ini cukup membuat panik dan takut, bagi para debitur yang telat bayar di Shopee PayLater atau S-Pinjamnya tersebut. Kenapa? Karena ini bisa jadi kemarin kan sempat membelikan kado ke temennya, sempat membelikan barang ke orang tua dan sebagainya. Yang akan didatangi bukan alamat dari debitur itu sendiri, ini sangat-sangat menakutkan buat sebagian orang. Tapi buat kalian yang sudah tahu hukum, mungkin kalian bisa cuek aja teman-teman. Nggak usah peduli. Jadi intinya jika Shopee PayLater dan Shopee Pinjam ini dia sampai mendatangi alamat orang lain selain alamat yang kalian daftarkan atau alamat, kalian sendiri. Itu mereka bisa dikenakan sanksi oleh OJK. Karena OJK sendiri melarang dengan keras DC pinjol itu menagih kepada orang-orang yang tidak didaftarkan sebagai kontak darurat. Kontak darurat pun sebenarnya tujuannya hanyalah untuk memastikan dan mengetahui, untuk menanyakan posisi kalian ini di mana. Dan itu pun jika kalau kalian susah untuk dihubungi saja ya. Jadi tidak ada istilahnya kontak darurat pun bakal bisa didatangi oleh DC pinjol, nggak gitu teman-teman. Ya kenapa sih orang, panik seperti ini, karena kita tahu ya, Shopee Pinjam dan Shopee PayLater itu satu kesatuan. Itu merupakan salah satu fitur dan produk dari Shopee, jadi pasti orang, pasti ini sangat yakin 99% orang Indonesia belanjanya rata-rata juga di Shopee ya. Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini ketika video ini dibuat itu hampir 80% pasarnya sudah diambil oleh Shopee teman-teman. Jadi ya wajar saja kalau sudah banyak menggunakan Shopee PayLater, banyak juga yang menggunakan Shopee Pinjam dan nggak sedikit juga yang menggagal bayarkan atau mungkin resiko telat bayarnya. Atau mungkin telat bayar di Shopee Pinjam atau Shopee PayLater ini teman-teman. Makanya Shopee PayLater ini, sekarang sudah mulai ada DC-nya. DC lapangan itu orang-orang yang akan datang ke rumah kalian jika kalian telat bayar dan gagal bayar. Cuman untuk saat ini, saat video ini dibuat, hanya ada di kota-kota besar atau di Jabodetabek saja ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ada di kota-kota lain selain Jabodetabek, kalian mungkin bisa sedikit tenang dulu dan kalian bisa fokus saja untuk mencari uang tambahan untuk membayar Shopee PayLater, untuk membayar Shopee Pinjam, dan mungkin kalian akan diprioritaskan paling terakhir untuk didatangi teman-teman, dibandingkan orang-orang yang lokasinya atau berada di lokasi Jabodetabek. Jadi intinya nggak bakal kalian didatangi di alamat pembelian kalian di Shopee. Karena itu melanggar aturan dan ini cuma mungkin, hanya untuk gertakan saja dari oknum DC tersebut, teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.